Dalam sebulan pasca operasi ACL, aku udah bisa begini nih guys. Halo guys, berjumpa lagi dengan aku di channel Derek Smile. Dalam video kali ini aku mau berbagi pengalamanku selama sebulan pasca operasi rekonstruksi ACL. Apa aja yang aku lakukan dalam sebulan ini mungkin bisa jadi referensi untuk kalian yang mau operasi atau bahkan baru selesai operasi ACL. Sebenarnya target videoku ini adalah untuk kalian yang masih bingung mau operasi atau enggak. Karena beberapa teman dan followersku ada yang DM ke aku minta saran dia tuh bingung mau operasi ACL atau enggak. Kenapa bisa begitu? Karena hal ini memang harus dipertimbangkan banget ya. Karena dalam operasi rekonstruksi ACL itu, yang paling berat itu memang adalah ketika pasca operasi. Di situ mental kita benar-benar diuji, karena kehidupan kita akan berubah banget dari yang awalnya kita rajin bergerak, rajin berolahraga, menjadi orang yang seperti nggak bisa apa-apa. Jujur, sebelum melakukan operasi, aku tuh sering banget tanya-tanya ke teman-temanku yang sudah operasi ACL, dan juga aku sering banget cari referensi video-video orang yang sudah pernah operasi rekonstruksi ACL. Tujuanku adalah supaya aku bisa belajar apa aja yang harus aku lakukan supaya aku bisa pulih lebih cepat setelah pasca operasi. Karena memang beberapa temanku juga ada yang dalam setahun masih belum pulih 100% karena proses pemulihannya yang terlambat. Tapi dalam video ini aku sendiri juga masih belum menjamin kalau kalian ikutin yang aku lakukan itu bakal pulih lebih cepat. Tapi paling nggak aku sudah berusaha untuk cari-cari pengalaman dari orang yang pulihnya lebih cepat. Oke, lanjut kita ke pembahasannya. Jadi pertama yang aku lakukan setelah pasca operasi adalah langsung tanya ke perawatnya untuk minta rujukan dilakukan fisioterapi. Karena di hari di saat aku boleh pulang, aku nggak dikasih arahan apa-apa. Jadi aku berinisiatif untuk jemput bola untuk tanya mengenai rujukan untuk melakukan fisioterapi. Dan benar saja setelah aku minta, langsung dibuatkan rujukan untuk melakukan fisioterapi. Dan setelah aku mendapatkan nomor fisioterapisnya, aku langsung menghubungi dan langsung dibuatkan jadwal untuk melakukan fisioterapi. Kalau kalian tanya kapan sebaiknya kita melakukan fisioterapi untuk yang pertama kalinya, jawabannya adalah secepat mungkin. Karena kalau kita terlambat melakukan fisio, maka pemulihan kita juga bisa terlambat. Kalau dalam kasusku kemarin, aku melakukan fisioterapi yang pertama kalinya itu di H+3 pasca operasi. Fisioterapi yang pertama adalah fisioterapi yang paling sakit yang akan kalian alami. Di saat jahitan belum kering, lutut masih nyeri, dan juga masih belum bisa jalan. Pokoknya banyak banget rasa sakit yang dirasakan di saat fisioterapi yang pertama kali. Tapi rasa sakit itu aku anggap sebagai jembatan untuk aku bisa melangkah ke tahap selanjutnya supaya aku bisa pulih kembali. Semakin sering kalian melakukan fisioterapi, maka semakin besar pula kemungkinan untuk kita pulih lebih cepat. Karena dalam operasi ini aku menggunakan asuransi dari perusahaan tempat aku bekerja, fisioterapi di bulan pertama ini dibatasi sampai 6 kali. Untuk fisioterapi yang kedua, aku memutuskan untuk minta rujukan untuk pindah fisioterapi di dekat rumahku. Dari yang awalnya Surabaya, pindah ke Pasuruan. Tujuannya apa ya? Biar nggak capek di jalan aja gitu. Efek dari fisioterapi emang sehebat itu ya. Jujur, setiap kali aku habis melakukan fisioterapi, ada aja kemajuan yang aku rasakan. Dari yang awalnya nggak bisa angkat kaki sendiri untuk naik ke ranjang, di pertemuan selanjutnya aku udah bisa mengangkat kaki sendiri. Pokoknya banyaklah kemajuan-kemajuan yang aku rasakan setelah habis fisioterapi. Dalam 6 kali aku melakukan fisioterapi, aku selalu melakukan latihan yang sama, yaitu dikasih sinar infrared. Tujuannya untuk memperlancar aliran darah. Koreksi kalau aku salah ya. Kemudian selanjutnya aku dipasangkan alat yang seperti ini aku nggak tahu namanya. Dan rasanya itu kayak kita itu disetrum gitu kaki kita. Katanya tujuannya itu untuk memanggil kembali otot yang tertidur gitu. Mungkin gitu ya bahasa kasarnya, bahasa anak SD-nya gitu ya. Karena setelah operasi, otot pahaku itu mengecil guys. Beda dengan otot paha yang satunya yang masih normal. Itu perbedaannya tuh jauh banget. Target di bulan pertama ini, kata dokter ortopedi dan dokter rehab mediku, adalah mengurangi bengkak dan nyeri. Dan latihan yang aku lakukan setiap pertemuan adalah meluruskan lutut. Latihannya ya cuma gini aja. Sumpah, meskipun cuma ngelurusin lutut gitu aja tuh rasanya sakit banget loh. Hal ini selalu aku lakukan 20 kali tiap 10 detik. Di pagi dan malam hari. Jadi aku juga rutin melakukan ini di rumah meskipun tanpa fisioterapisnya. Setelah 2 minggu, aku dibolehkan dokterku untuk jalan dengan 1 tongkat. Karena di saat fisio aku latihan menggunakan tongkat yang seperti ini, jadi aku berinisiatif untuk beli juga tongkat yang sama, kayak gini nih guys. Kalian tahu kan? Kayak gini nih. Ya, tujuannya biar aku bisa menerapkan latihan yang di fisioterapis ketika saat berada di rumah.
Dan jujur enak banget pakai tongkat kayak gini. Ini kan ada 3 kaki ya, jadi membantu kestabilan kakiku memang. Tapi problemnya adalah tongkat ini kan identik selalu dipakai sama orang tua ya. Jadi aku pakai tongkat ini tuh saat di rumah aja. Dan setelah aku lihat-lihat di internet, akhirnya aku beli lagi tongkat siku yang seperti ini. Tongkat yang seperti ini tuh enak banget, enteng dan nggak kelihatan kayak orang tua. Jadi aku lebih pede keluar rumah kalau pakai tongkat ini. Sampai di minggu ketiga aku udah bisa jalan tanpa pakai tongkat. Tapi ya gitu, jalannya masih sempoyongan ya. Tapi aku masih membutuhkan tongkat untuk jalan ya biar enak aja gitu, biar stabil aja jalannya. Dan sampai di minggu keempat, aku udah bisa melakukan hal yang menurut kalian pasti receh, tapi menurutku ini perkembangan yang sangat luar biasa banget ya. Kalian tahu apa? Yaitu ganti celana sambil berdiri. Iya, bener. Aku yakin menurut kalian ini receh, tapi menurutku ini tuh perkembangan yang luar biasa banget. Berarti kakiku ini udah kuat untuk menahan badanku. Ya, meskipun masih agak ragu-ragu sih berdiri satu kaki kayak gini. Tapi jujur aku udah nggak begitu merasakan nyeri di saat aku berdiri dengan satu kaki kayak gini. Ya, walaupun aku masih belum mendapatkan izin dari dokter untuk melakukan hal ini. Tapi ya menurutku sih nggak apa-apa ya. Yang tahu kondisi lutut kita kan kita sendiri. Tapi di saat aku merasakan nyeri ya aku nggak memaksakan melakukan hal seperti itu. Oke guys, jadi begitulah progres pemulihan pasca operasi ACL ku dalam sebulan ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sehingga untuk kalian yang masih bingung, semoga bisa yakin melakukan operasi ACL atau enggak. Tapi yang pasti menurutku lebih baik kita beristirahat sejenak untuk melakukan pemulihan daripada kita nggak melakukan operasi tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa di kemudian hari. Oke, itu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di video progres pasca operasi ACL ku di bulan kedua. Oke, semoga aku bisa bikin video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Are you ready? Here we go!